3, 2, 1. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Paranormal Ki Senggoro Bumi dengan judul Masuk di Alam Gaib Pasar Dieng Gunung Lawu, Waktu Mendaki Gunung Lawu. Cerita ini saya alami dengan kawan-kawan yang bernama Kang Tarom, Kang Pipin, Kang Eko. Kalian yang hobi mendaki mungkin tak asing lagi dengan Gunung Lawu. Kami berempat mendaki pada bulan Juni, Hari Raya Idul Fitri yang kelima. Kami mendaki sekitar jam 7 malam. Jalur yang kita lewati jalur Candi Cetho. Gunung Lawu yang dulunya bernama Wukir Wahindra merupakan gunung tertua di Pulau Jawa, termasuk dalam salah satu gunung purba. Awal perjalanan mendaki kami sambil bercanda gurau, sambil perlahan-lahan naik ke pos 1. Sampai di pos 1 tidak ada hal-hal yang aneh. Akhirnya kami sampai di pos 1 sekitar jam 9 malam. Karena kami berjalan pelan-pelan, kami istirahat sebentar. Lalu kami mulai melanjutkan perjalanan lagi ke pos 2. Nah, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini baru ada keanehan. Di sepanjang kami perjalanan, kami mendengar orang menangis dan minta tolong. Di balik semak-semak sebelah kiri saya yang sedikit tahu tentang hal-hal gaib, meminta kawan-kawan untuk berdoa. Karena saya tahu yang nangis itu adalah suara makhluk gaib. Suaranya seperti suara wanita. Kami terus berdoa, karena kami udah di alam bebas dan setengah di alam nyata, setengah di alam gaib. Perjalanan ke pos 2 ini terasa lama sekali. Malam semakin larut, hanya suara-suara hewan malam yang terdengar. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada putih-putih besar. Saya pikir itu adalah pohon yang dikasih kain, karena banyak sekali pohon yang dikasih kain di Gunung Lawu itu. Semakin dekat dan semakin dekat, saya coba arahkan senter itu ke putih-putih di sisi sebelah kiri. Betapa terkejutnya saya dan kawan-kawan. Saya istighfar dengan nada sedikit keras. Kang Eko menjerit histeris. Ternyata putih-putih itu adalah pocong. Terlihat jelas wajah pocong itu hangus dan melepuh seperti terbakar. Saya berdoa kepada Allah, semoga tidak terjadi apa-apa kepada kami berempat ini. Tak lama pocong itu hilang. Teman-teman yang juga melihatnya itu terdiam membisu. Saya coba tepuk-tepuk pundaknya sambil baca doa alhamdulillah. Mereka sadar dan bisa bicara lagi. Karena shock mereka jadi membisu. Kami istirahat sejenak. Tak lama kami melanjutkan perjalanan lagi sampai di pos 2. Kami berunding melanjutkan sampai pos 3. Kemudian membangun tenda dan bermalam di pos 2. Kami sampai di pos 2 itu jam 11 malam. Kang Eko yang kelihatannya sudah capek akhirnya meminta bangun tenda dan bermalam di pos 2. Di pos 2 itu hanya ada kami berempat. Tidak nampak pendaki lain.
Mungkin pendaki lain ngepos di pos 3. Di pos 2 ini tempatnya memang terlihat sangat angker sekali. Terlihat ada pohon besar tinggi yang dililiti kain kuning dan banyak sekali bekas orang bakar kemenyan di bawah pohon itu. Malam semakin larut. Kawan-kawan sudah pada tidur. Saya sendiri yang masih belum tidur. Saya merasa ada keanehan di luar tenda. Seperti tenda kami dikelilingi orang banyak. Saya tiduran sambil istighfar dan lama terdengar suara seperti harimau yang selalu menggeram. Di dalam hati saya berbicara, kalau mau makan kami, makanlah, dan jangan sisakan kami. Karena niat kami mendaki ini adalah baik untuk ziarah di petilasan yang ada di Argo Dalem. Tak lama suara itu hilang entah kemana. Tak lama pun saya ketiduran. Kami bangun jam 9 pagi. Karena rasa lelah kami akhirnya bangunnya kesiangan. Kami langsung masak. Secepatnya sehabis makan kita lanjut perjalanan. Karena kami mengejar waktu, takut belum sampai Argo Dalem udah malam lagi. Karena kata pendaki lain, jarang ada yang berani melintas di pasar Dieng atau pasar setan waktu malam hari. Karena sangat angker sekali ketika malam hari. Jam 10 pagi kami lanjutkan perjalanan kami ke pos 3. Ketiga temanku pertama kali mendaki gunung, jadi baru berjalan sebentar udah istirahat lagi. Sampai di pos 3 pun jam 12 siang. Dan medannya yang nanjak, jadi makan banyak waktu. Di pos 3 kami mengisi ulang persediaan air minum kami. Karena di pos 3 lah yang ada sumber airnya. Menurut pendaki yang mau turun, di atas tidak ada air. Karena danau yang ada di Sabana lagi kekeringan karena musim kemarau. Tak terasa jam menunjukkan jam 2 siang. Kami bergegas melanjutkan perjalanan. Karena logistik kami sudah menipis, takut kehabisan sebelum puncak. Karena dapat mengisi ulang logistik setelah sampai di Argo Dalem. Di situ terdapat warung yang terkenal, yaitu warung Mbok Yem. Kami berjalan sangat pelan karena medannya yang cukup ekstrim dan nanjak, takut kepleset ke jurang. Sehingga sampai pos 4 jam 3.30 menit. Kami sudah lapar dan sangat capek. Karena kami kejar waktu, kami terus melanjutkan perjalanan. Sampai di Sabana jam 5 sore. Karena sudah capek, lapar, kami akhirnya makan logistik yang masih ada di Sabana. Yang kami takutkan terjadi. Logistik habis sebelum puncak Argo Dalem dan waktu sudah mulai malam lagi. Sesudah makan, kami lanjutkan perjalanan. Capek, lelah, letih, kami tahan perlahan-lahan. Sinar matahari mulai menghilang dan malam datang lagi. Saya sempat berbincang-bincang kepada pendaki lain yang mau ngepos di Gobak Menjangan. Dia berkata, lebih baik kamu dan kawan-kawan ngepos saja di sini karena hari sudah malam. Lihat pendaki lain. Ya, pendaki lain itu kan ngepos di sini, tidak berani meneruskan perjalanan. Karena di pasar setan
kalau malam hari sangat angker sekali. Aku pun menjawab, logistik kami udah habis, kami pun udah lapar. Kalau kami tidak lanjut dan makan di warung Mbok Yem, kami takut pingsan karena lapar dan kedinginan. Dan kami mengejar waktu karena kami besok harus turun. Dan pendaki itu menjawab, maaf ya, logistik kami pun juga tinggal sedikit, hanya cukup untuk malam ini. Jadi kami tidak bisa bagi logistik. Pesan saya hati-hati ya, kalau lewat pasar Dieng atau pasar Setan, sering-sering ucap salam karena terkenal sangat angker. Kawan-kawan kami tidak berani nerusin. Akhirnya saya dan kawan-kawan berunding dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berpamitan, kami langsung melanjutkan perjalanan. Karena kalau tidak sampai Hargo Dalem secepatnya, takut kurang istirahat karena besok harus sudah turun. Pelan-pelan kami teruskan perjalanan. Saya melihat Kang Eko, Kang Pipin yang sudah sangat kelelahan, tidak semangat lagi. Akhirnya baru berjalan sebentar, sudah istirahat. Saya dan Kang Taro memberi semangat dengan terus berjalan, meninggalkan mereka yang masih istirahat. Jadi kami jadi dua tim, karena kalau tidak kita tinggal. Mereka berdua tidak semangat. Aku dan Kang Taro pun sampai di pintu masuk pasar Dieng atau pasar Setan. Memang hawanya sangat menakutkan dan tampak angker sekali. Perlahan-lahan kami masuk pasar Dieng atau Setan. Aneh sekali, banyak suara yang terdengar seperti orang berjualan. Padahal hanya ada kami berdua. Kang Pipin dan Kang Eko sudah ketinggalan lumayan jauh di bawah. Kang Tarom pun sudah kelelahan dan ingin beristirahat sambil nunggu kawan-kawan. Aku juga sudah kelelahan, memutuskan beristirahat. Tak lama tiba-tiba terlihat dari sisi kanan seperti ada makhluk tinggi besar. Spontan saya arahkan senter saya ke sisi kanan. Betapa terkejutnya, saya terlihat ada sosok tinggi besar berbulu, bertaring, bertanduk, dan mengeluarkan lendir di mulutnya. Makhluk itu kira-kira 5 meter dari kami. Makhluk itu berada di dekat bebatuan yang besar. Kang Tarom yang melihatnya juga akhirnya jatuh pingsan. Saya berdoa semampu saya dan sebisa saya. Dan saya melakukan sedikit kemampuan spiritual. Karena saya sudah lelah, letih, akhirnya saya berinteraksi langsung makhluk itu. Tanpa sadar saya terbawa ke alam mereka. Sumingkir, opo kang olodo lungo, opo sing ora becik sumingkir, 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 kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene, sumingkir. Suara opo kae? Terlihat banyak sekali seperti orang jualan dan makhluk-makhluk aneh seperti gendruwo, pocong, kuntilanak, tuyul, dan kepala manusia yang tertata rapi seperti mau dijual dan lain-lain. Saya terus berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Dari kejauhan terlihat Kang Tarom yang sedang menjerit histeris karena dikelilingi kuntilanak baju merah. Saya panggil Kang Tarom, dia lari menyusul aku. Kami berdoa bersama. Tak lama ada bayangan putih. Kami berlari menuju cahaya itu.
cahaya yang seperti terowongan yang panjang dan terang. Tak lama kami sadar, kami tak henti-hentinya bersyukur karena masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sukma kami bisa lepas setelah masuk ke alam gaib. Kami lanjutkan perjalanan. Tak lama kami sampai di bawah Hargo Dalem. Kami menunggu kedua teman kami. Rasa cemas dan khawatir, takut mereka mengalami apa yang aku alami. 1 jam kami menunggu. Terlihat banyak orang berjalan dan memakai senter. Dan terlihat ada 2 temanku juga. Syukur alhamdulillah, ternyata temanku ditemani naik oleh pendaki lain yang merasa kasihan oleh kedua temanku itu. Inilah cerita nyata yang aku alami waktu mendaki Gunung Lawu. Intinya, kekuatan apapun tidak bisa mengalahkan kekuatan doa yang sungguh-sungguh yang kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian cerita dari saya, Ki Senggoro Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cimatres, salam misteri. Au.